sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, puluhan tahun kita sudah mendedikasikan waktu, memeras keringat, dan menyumbangkan pikiran untuk pekerjaan serta keluarga kita. Kini saatnya kita menyambut masa pensiun dengan tenang. Bisa kembali menekuni hobi, melihat anak cucu tumbuh, atau sekedar menikmati ketenangan minum teh di pagi hari. Namun, mari kita renungkan sejenak. Apa artinya umur panjang bila akhirnya kita hanya bisa berbaring tak berdaya di atas ranjang? Kesehatan itu bukan hanya menyembuhkan saat kita sakit, tapi juga mencegah sebelum terjadi. Jangan sampai komplikasi merenggut kebahagiaan kita di masa tua. Akulaser hadir sebagai langkah nyata dan aman untuk membantu melancarkan peredaran darah serta melenturkan pembuluh darah. Mari jadikan Akulaser bagian dari gaya hidup dan rutinitas harian kita agar tubuh tetap sehat, bugar, dan terhindar dari komplikasi. Terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, apa yang baru saja disampaikan tadi tentu bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya. Biasanya nih dengernya kita itu yang pada umumnya kita dengar atau kita ketahui itu adalah diabetes tipe 1 atau tipe 2 ya kan. Tapi ternyata ada juga di tengah-tengah nih atau diabetes tipe 1,5 atau 1,5. Nah, tentu banyak yang belum tahu ya, dan ini banyak dialami oleh rekan-rekan kita yang usianya masih relatif muda. Hari ini pemirsa, sudah hadir 2 orang praktisi kesehatan bersama saya di sini, ada Mas Yo dan juga Mbak Rita. Dan tentunya seorang narasumber yang hari ini hadir di Go Healthy, spesial, mau bercerita bahwa beliau ini punya masalah kesehatan dan butuh solusi nanti ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa Go Healthy, berikut adalah info sehat bagi Anda yang membutuhkan. Pola diet yang salah memperburuk kondisi diabetes 1,5 atau 1,5. Seperti apa maksudnya? Silakan Mbak Rita. Iya, nah pemirsa, selama ini kita memang mengenalnya adalah diabetes tipe 1, kemudian tipe 2. Nah ini ada yang kita sebut sebagai diabetes tipe 1,5 atau nama lainnya adalah LADA. LADA itu singkatan dari Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Jadi suatu keadaan diabetes yang terjadi karena adanya pencetus autoimun. Jadi kondisi autoimun itu adalah kondisi di mana sel-sel imunitasnya bekerja tidak sebagaimana mestinya, kemudian merusak sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Maka pada saat itulah terjadi gangguan produksi insulin tersebut. Nah, kondisi LADA ini nggak terjadi dalam waktu yang cepat, terjadinya bertahap. Nah, pada saat proses bertahap itulah makanya kenapa baru disadari setelah dewasa, karena proses bertahap. Ketika proses bertahap itulah seringkali disertai dengan adanya resistensi insulin. Jadi kesimpulannya adalah nggak semata-mata karena rusaknya sel beta pankreas, tapi juga karena ada resistensi insulin. Resistensi insulin itu membuat kadar gula darah itu di dalam darah tidak bisa tuh disampaikan ke otot ataupun ke organ hati ataupun ke lemak sehingga kadar gula darah itu tinggi. Nah, oleh karena itu
teman-teman atau pemirsa yang menderita diabetes tipe 1,5 juga harus menjaga gaya hidup sehatnya, terutama mengatur pola makan, yaitu diatur karbohidrat yang masuk dan kemudian tidak lagi mengkonsumsi makanan minuman yang manis yang bersumber dari gula dan juga tepung-tepungan. Kalau masih dilakukan juga, maka kadar gula darah nggak akan terkontrol, akan terjadi peradangan kronis dan bisa terjadi komplikasi. Jadi walaupun tipe diabetesnya 1,5, maka pemirsa tetap harus melakukan perubahan gaya hidup sehat dengan mengatur pola makan. Nah, ini kayaknya mungkin ada kaitannya sama narasumber yang sudah hadir di sebelah saya ya. Langsung aja kita sapa, ada Mbak Tia. Apa kabar Mbak Tia? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Tia, kesibukannya apa sih Mbak Tia? Aku seorang guru. Guru? Ya. Mengajar apa? Mata pelajaran apa? Seni rupa. Seni rupa. Ya, Ngajar di mana? Ngajar di SMP Alizar Pondok Labu. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi seputar masalah kesehatan yang sedang dialami nih. Sejak kapan kamu tahu bahwa kamu punya diabetes tipe 1,5 ini? Oke, aku pertama didiagnosa di usia 18 tahun, di mana saat itu aku sedang kuliah di Bandung. Di luar kota, oke. Lalu orang tua di Jakarta saat itu. Oh, sendiri berarti ya? Iya, sendiri. Jadi saat itu saya info ke ibu, ke orang tua, kok kondisi badan tuh rasanya makin nggak enak, makin apa ya, rasanya kalau bangun pagi itu sakit, kayak capek terus, lalu sering pipis, sering banyak minum juga, lalu rasanya tuh nggak nyaman aja ya, pegel-pegel dan lainnya. Lalu orang tua ngajak ke rumah pulang untuk dicek secara apa ya, cek pertama gula darah, karena memang ada keturunan juga dari diabetes. Dari gitu. siapa, mama, papa? Dua-duanya. Dua-duanya, iya, dari dua keluarga. Lalu dicek, ternyata gula darah di usia 18 tahun itu, gula darah puasanya 450 pagi hari. Tinggi Itu ya? tinggi, betul. Lalu Mbak, apa tindakan dilakukan setelah itu? Lalu dicek, gula darah setelah makan pun dicek, ternyata mencapai 550. Itu. Lalu ada treatment dari dokter, selama kurang lebih 2 minggu itu dipantau gula darahnya, lalu fluktuatifnya juga dipantau, dikasih obat saat itu treatmentnya dengan obat oral, metformin dan juga glimepiride gitu. Ini kan mengingat kondisi kesehatan kamu, berarti kamu harus berdamai ya, maksudnya kamu harus benar-benar pandai-pandai untuk apa tuh, menguasai situasi. Ya karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kapan saja yang berhubungan sama gula darah tadi ya. Yang paling pengalaman kamu yang paling nggak enak banget tuh yang kamu rasakan kondisi badan saat itu lagi apa? Yang paling nggak enak saya lebih ke hipoglikemi ya. Yang paling malah kayak bikin setelah saya terserang ataupun terjadi hipoglikemi itu kayak mental breakdown juga. Suka. Bisa dibantu dijelaskan nggak secara umum apa nih kondisinya? Ya, jadi hipoglikemi itu kondisi gula darah kurang dari 70 mg per desiliter. Biasanya kondisi hipoglikemi ini terjadi pada pasien diabetes yang menggunakan insulin. Karena mungkin pola makannya tidak terkontrol, kemudian tetap menyuntikkan insulin, maka gula itu langsung diturunkan tuh dengan bantuan insulin. Makanya kondisi muncul hipoglikemi tersebut. Nah, hati-hati tuh kalau hipoglikemi bisa ke derajat yang berat. Itu bisa sampai pingsan maupun tidak sadarkan diri. Iya. Itu pernah melihat situasi serupa ya. Tapi ternyata kamu juga pernah mengalaminya. Iya. Atau malah beberapa kalinya? Beberapa kali. Ada pemicunya nggak sih kalau kayak gitu? Lebih ke aktivitas ya, kalau memang lagi aktivitas yang berat tapi dosisnya mungkin sama, makannya pun kurang, itu bisa hipoglikemi itu sering. Kalau saat ini nih, yang paling sering kamu rasakan di badan yang merupakan sebuah keluhan itu ada nggak? Saat ini lebih ke kesemutan, kadang suka kebas kesemutan di area tangan. Gimana? Oh, di area tangan sini. Ya. Rutin kah? Kalau aktivitas lagi-lagi ya, kalau lagi capek, saya kan juga menggambar ya, ilustrasi dan lain-lainnya, kadang di komputer berjam-jam itu langsung terasa di area sini gitu ya. Semutan. Masih tuh ya sampai sekarang ya. Ya, Mbak Tia tadi kan mengatakan bahwa kadar gula darah sekarang dalam kondisi terkendali. Tetapi kan ini terkendalinya karena dengan penggunaan obat oral maupun insulin ya. Nah, tetapi itu tetap boleh dilanjutkan karena ini kan sesuai dengan anjuran dokter yang diberikan. Nah, kemudian pola hidup sehat tetap harus dilakukan. Pola makan, kemudian olahraga, ya, kemudian tidur, sama stresnya harus dikelola dengan baik. Nah, tetapi lebih jauhnya lagi adalah upaya tambahan yang Mbak Tia harus lakukan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang portable, mudah sekali digunakannya, digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri.
Nah, dengan menggunakan teknologi laser ini nanti dapat membantu mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, tensi darah. Kemudian lebih jauh lagi, dia akan membantu supaya pembuluh darah atau darah yang ada di dalam itu tidak menggumpal. Nah, hati-hati nih, kalau misalkan terjadi gumpalan pada pembuluh darah, ini terjadi komplikasi. Apabila terjadi pada otak, resikonya stroke, jantung resikonya serangan jantung, ginjal resikonya gagal ginjal. Nah, jadi Mbak Tia tetap pantau nih kadar gula darahnya, obat harus tetap dikonsumsi, insulin juga digunakan, teknologi laser juga harus digunakan supaya semuanya terkendali. Nah, kalau sudah terkendali semuanya, maka komplikasi dapat terhindari. Jadi ini berlaku juga untuk pemirsa di rumah yang sekarang kondisinya dalam kondisi pemulihan diabetes, pola hidup sehat, dan tambahkan teknologi laser supaya komplikasi tidak terjadi pada Anda. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan yang tadi sebelum masuk diperiksa ya, Mbak Tia, untuk tekanan darah. Ini tinggi sekali, Mbak Tia. Jadi tekanan darahnya mencapai 151/77 mm Hg. Normalnya itu kan 120. Jadi Mbak Tia bisa bayangkan ya bahwa dalam kondisi menderita penyakit diabetes 1,5 di mana kadar gula darah itu terkontrol karena bantuan obat dan insulin, Mbak Tia juga mendapatkan faktor risiko lain untuk terjadinya komplikasi, yaitu tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah tinggi ini akan sangat aktif merusak pembuluh darah. Nah, ini harus kita berikan solusi nih Mbak Tia. Mbak Tia harus turunkan angka ini. Nah, angka ini bisa diturunkan dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat juga dengan menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang tadi dijelaskan oleh Mas Yo, itu dipakainya di pergelangan tangan kiri. Nanti sinar laser intensitasnya ringan akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah, dia akan menstimulasi pembuluh darah itu sendiri. Dia stimulasi dinding pembuluh darah, dia tingkatkan produksi molekul nitrit oxide yang kemudian membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, menjadi lebih lebar, sirkulasi darah menjadi lancar, maka tekanan darah terkontrol. Nah, selain itu saya ingin semangati Mbak Tia. Mbak Tia, penyakit autoimun juga pemirsa itu bisa remisi. Jadi diabetesnya Mbak Tia kan karena efek dari autoimunnya. Dan autoimun itu bisa remisi. Arti remisi itu adalah orang ini tetap seorang penderita, tapi tidak lagi tergantung dengan menggunakan obat-obatan. Jadi dia sudah bebas dari obat-obatan. Tentunya untuk mendapatkan remisi itu adalah harus patuhi konsumsi obatnya, atur gaya hidupnya, dan tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser secara rutin 2 kali sehari, pagi dan sore, dan kemudian digunakan lebih kurang selama 60 menit, bisa kapan saja, fleksibel digunakannya, dan bisa sambil beraktivitas. Harus juga begitu tahu informasi secara lengkap, take action, jangan nunda-nunda agar kita semua ini sehat sampai kapanpun juga. Ingat loh, kita harus selalu memprioritaskan punya alat kesehatan, apalagi aku laser. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita sekeluarga agar bisa lebih sehat lagi. Kenapa? Karena alat kesehatan aku laser ini memiliki teknologi berpaten. Dalam satu alat ada teknologi laser, teknologi intranasal, dan teknologi NMES. Nah, ini loh yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga pemirsa. Sebagai apa sih? Sebagai bentuk upaya untuk mencegah serta mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Penggunaannya rutin ya, karena bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan aku laser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan Anda pemirsa bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini kita nggak perlu matematika panjang lebar ya. Kita cuma perlu menghitung. Dengan kurang dari Rp20.000 saja per harinya, kita bisa memiliki alat kesehatan aku laser. GoGo Mall sengaja loh memberikan kemudahan cicilan ini agar kita tidak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan aku laser. Ayolah, segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya, dan tentunya cegah komplikasinya sekarang juga.
Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, kami ada solusi sehat bagi Anda yang membutuhkannya ya. Penanganan hipoglikemia atau gula darah rendah pada pasien diabetes. Seperti apa penanganannya atau solusinya? Silakan Mas Yo. Ya, jadi pemirsa, hipoglikemi adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah Anda itu kurang dari normalnya, yaitu kurang dari 70 mg per desiliter. Hal ini bisa terjadi pada pasien diabetes yang menggunakan insulin, tetapi juga bisa terjadi pada orang yang tidak diabetes. Gejala yang bisa menyertai ini dibagi dua, ada ringan, sedang, sampai berat. Kalau ringan sedang mungkin Anda merasakan mudah lapar, kemudian gelisah, keringat dingin, jantung berdebar, kemudian tremor atau gemetar. Nah, kemudian ketika berlanjut ini akan masuk ke tahap yang kondisi berat, bisa sampai gangguan fokus, tidak bisa berbicara atau pelo, kemudian kejang hingga hilang kesadaran. Apa sih yang dilakukan ketika Anda mengalami kondisi demikian? Langsung cek dengan glukometer, apakah Anda masuk ke tahap hipoglikemi atau tidak. Apabila Anda kondisinya hipoglikemi dan masih sadar, Anda bisa melakukan rules 15-15. Apa sih itu? Yaitu Anda bisa mengkonsumsi 15 gram gula yang mudah diserap. Contohnya Anda bisa mengkonsumsi 1 sendok makan madu atau 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tunggu 15 menit, cek kembali dengan glukometer apakah sudah masuk ke tahap bebas dari hipoglikemi atau masih. Apabila masih, ulangi langkah yang tadi. Tetapi beda cerita ketika Anda sudah gejala yang tidak sadar atau hilang kesadaran. Langsung saja bawa ke fasilitas kesehatan, jangan memasukkan makanan apapun ke dalam mulut karena ini bisa menyumbat saluran pernafasan. Terima kasih banyak Mas Yo, solusi sehatnya sangat berguna sekalian. Ini kayaknya masih relate juga nih dengan kondisi kesehatannya Mbak Tia. Pernah mengalaminya juga ya Mbak Tia tadi ya? Betul. Itu seingat kamu apa pertolongan pertama yang dilakukan saat itu dengan kondisi seperti itu? Kan saya pengguna insulin ya. Iya. Sudah pasti nyetok di tas ataupun dimanapun, di tas bagian manapun pasti selalu ada permen ataupun sesuatu yang manis. Jadi kalau tiba-tiba terserang hipoglikemi langsung mengkonsumsi itu. Pernah sampai tidak sadarkan diri nggak?
Hampir sudah kayak oleng gitu ya, sudah pernah, tapi jangan sampai. Iya, jangan sampai lah ya. jangan sampai. Berarti Tapi- tahapnya udah di situ ya Mbak ya? Betul. Mbak Tia memang akan ada resiko untuk hipo sih, karena kan kondisinya memang pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Nah, cuman Mbak Tia mungkin bisa disubstitusi juga tuh selain permen. Ada yang lebih mudah sekali larutnya, seperti misalnya madu. Nah, madu itu kan sekarang ada yang saset-saset juga ya, itu bisa dibawa. Jadi kalau sudah mulai merasakan keluhan-keluhan yang mengarah kepada hipoglikemi, itu bisa langsung dikonsumsi sebelum benar-benar pindah ke kondisi yang berat begitu. Dan bisa juga nanti keluarga terdekat, teman-teman terdekat itu diberitahu untuk menyiapkan misalnya air yang bergula, yang pekat gitu. Jadi bisa membantu kondisi Mbak Tia. Iya, Mbak Tia ini kan hitungannya masih relatif muda lah ya. Yang paling kamu khawatirkan apa? Kamu masih punya anak umur berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Apa yang paling kamu khawatirkan? Komplikasi sih pastinya. Jadi kadang saya juga memanage diabetes saya, gula darah saya itu kayak demi anak ya, demi Pasti. keluarga. Pasti. Gitu, saya mau lihat anak tumbuh dewasa, Iya. mengiringi sekolah, sampai nanti saya tua dalam keadaan sehat, gak merepotkan keluarga. Itu yang paling saya khawatirkan. Ya saya makanya berusaha benar-benar untuk menjaga kestabilan mental juga, fisik juga pastinya, dan gula darah itu. Iya, Gitu. boleh tahu maaf, waktu dulu Papa berpulangnya karena komplikasi atau Komplikasi, betul. apa? Kena komplikasi apa? Stroke. Oh iya. Maksudnya maaf ya, langsung berpulang apa sempat dirawat dulu pasca stroke? Cukup cepat ya, hanya 5 hari lah dari serangan itu, 5 hari di ICU, sempat ada operasi di kepala. Pecah ya? Iya. Pecah pembuluh darah ya? Jadi udah tidak bisa tertolong lagi itu di 5 hari itu di ICU. Kita sudah sama-sama tahu berdasarkan bukti pemeriksaan ya, bahwa selain memonitor kadar gula darahnya Mbak Tia, kita juga perlu mengontrol atau mengkoreksi yang namanya tekanan darah kamu atau tensi kamu. Kalau yang lain-lain tadi ada nggak berdasarkan pemeriksaan? Ada nilai dari asam urat Mbak Tia itu adalah 6,4. Normalnya pada perempuan itu harus di bawah 6. Jadi tensi masih tinggi, asam urat juga masih tinggi. Hati-hati Mbak Tia. Asam urat ini jangan berpikiran hanya keluhannya pada nyeri sendi saja atau pegel-pegel. Tidak. Lebih jauhnya lagi nih, kalau kita ngomongin asam urat, itu sudah akan terjadi peradangan pada pembuluh darah. Iya. Di dinding dalam pembuluh darahnya ini sudah ada goresan-goresan atau luka-luka yang bisa nempelnya plak kolesterol. Dan ini adalah cikal bakal dari sumbatan. Jadi pola makannya tolong diperhatikan lagi ya, kurangi makanan yang tinggi purin, kemudian olahraga juga harus teratur, tidur juga harus cukup ya dan berkualitas, air putih jangan sampai kurang, teknologi lasernya digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini nanti akan membantu menstabilkan kadar asam urat sehingga kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah tidak terjadi karena asam urat ini dapat distabilkan dengan menggunakan teknologi laser. Setelah penggunaan kan tadi dimaksudkan untuk menormalkan angka-angka tersebut ya. Betul. Dari mulai digunakan itu perubahannya tuh berapa lama bisa Efeknya, terlihat ya. efeknya? Iya. Ya, oke, baik Mbak Tia. Untuk terkait dengan berapa lama perubahan atau efek positif dirasakan, tentu ini sangat ditentukan oleh keadaan Bu Tia secara personal, yaitu ditentukan bagaimana tubuh Bu Tia merespon semua yang mempengaruhi keadaan Bu Tia. Nah, teknologi laser ini merupakan bagian dari gaya hidup. Tentunya ini nggak berdiri sendiri. Bu Tia tetap harus mengatur pola makannya, mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter, melakukan juga pola olahraga, manajemen stres, dan kemudian teknologi laser ini menjadi penting karena dialah kemudian nanti yang membantu untuk pembuluh darah Bu Tia itu menjadi sehat. Kemudian aliran darah Bu Tia dilancarkan, sirkulasinya baik. Nah, teknologi laser ini Bu Tia itu bisa digunakan kan di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, lalu digunakan juga ekstensinya ada yang di intranasal, di hidung. Di belakang rongga hidung ini banyak pembuluh darah kecil yang terhubung ke otak, sehingga ketika distimulasi maka aliran darah ke otak juga lancar. Nah, jadi Bu Tia coba bayangkan ketika kemudian setiap saat Bu Tia mendapatkan stimulasi dari laser untuk membuat aliran darah lancar, pembuluh darah menjadi sehat. Nah, tentunya dengan gaya hidup sehatnya, maka dalam waktu
tertentu, Butia akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi saya ingin sampaikan juga, sebenarnya ketika kita gunakan 1 kali aja, kita tuh sudah merasakan respon positif ya. Apalagi kalau rutin dilakukan, pasti nanti akan berpengaruh pada angka-angka yang tidak normal tadi. Jadi sudah siap take action? Siap, Tek. Oke. Luar biasa. Mbak Tia, saya mengucapkan terima kasih loh Mbak Tia mau berbagi. Karena sebenarnya keadaan Mbak Tia ini banyak loh diderita oleh anak-anak muda. Jadi diabetes karena autoimun itu kasusnya banyak sekali. Apalagi Mbak Tia sempat cerita bahwa orang tua juga diabetes lalu terkena stroke. Semua dibagi dan hari ini pemirsa dari pembelajaran ini kita juga mendapatkan solusi-solusinya. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehatnya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga kualitas kehidupan meningkat. Terima kasih banyak Mbak Rita dan Mas Yo sudah mau berbagi seputar informasi dari manfaat teknologi laser tentunya ya. Terima kasih juga Mbak Tia sudah berkenan hadir dan berbagi cerita seputar masalah kesehatan yang kamu alami di Go Healthy dan semoga solusinya bisa segera tertangani dengan baik ya. Oke, pemirsa, semoga juga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran yang berharga sekali bagi kita semua ya, bahwa yang namanya pola hidup sehat harus dilakukan agar kita semua ini tetap sehat sampai kapanpun juga. Untuk itu, ayolah segera gunakan Aku Laser dari Gogomall. Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional loh. Aku Laser ini terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Ingat ya, fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Tidak ada di tempat lain. Dan pemirsa juga bisa menikmati fasilitas cicilan. Nah, ini penting nih. Biasanya ibu-ibu paling peka kalau udah dengar kalimat cicilan ditambah dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung nih ibu-ibu, kita hanya perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja loh per harinya. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini untuk apa sih? Agar kita semua nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Ayo, tunggu apa lagi? Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda yang mau langsung mendapatkan Aku Laser bisa loh langsung saja mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah menyaksikan Go Healthy di episode hari ini pemirsa. Dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.